Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 26 Agustus 2024, hari Senin. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus 2024. Jadi nggak terasa ya, sudah mau mendekati akhir bulan untuk di bulan Agustus. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, terakhir, seperti yang saya bilang kemarin, saya itu prefer buat nge-buy kemarin ya kan di hari Jumat. Hanya saja nge-buy itu terjadi jika market itu antara retest di 2484 atau melewati 2491. Atau enggak di atas 2492. Benar aja, ketika dia break di atas 2492 harga retest dan kemudian naik. Dengan saya sudah juga katakan TP adalah cukup sampai ke area 2500, karena di sekitaran 2500 pasti akan ada reaksinya. Nggak benar aja ya kan, ketika harga itu mendekati ataupun sudah kena 2500, harga itu kemudian diam di tempat beberapa jam ya, bahkan dari jam 5 sore, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 4 jam 5, 6, 7, 8, 9, 5 jam ya, 5 jam market itu tidak bergerak kemana-mana, hanya berkutat di sekitaran 2500 sampai 2495. Makanya kalau ada yang sudah kemarin buy di 2492, kalian close di 2500 itu juga it's okay, walaupun sebenarnya market itu langsung lompat tinggi sampai ke 2517. Tapi ini kan marketnya lompat gara-gara speak dari Powell kemarin. Ya, jadi speak dari Powell kemarin itu bisa saya katakan dia itu oke dalam hal potong suku bunga, dia itu oke dalam hal potong suku bunga. Hanya saja dia lebih concern untuk buy data ya. Bahasa dia itu menyampaikan bahasa yang apa ya, politis banget lah pokoknya. Dia memang mengatakan sudah saatnya untuk adjust ya, ataupun bahasanya menyeimbangkan ataupun ya adjust ya, apa sih bahasa adjust ya, ya pokoknya menyeimbangkan ataupun membalancekan, memberikan suatu ya yang lebih baik, cuman itu tidak dikasih tahu berapa besar nominalnya. Untuk sekarang, untuk update per hari ini, yang bisa dilihat untuk jumlah potong suku bunga untuk yang pertama kali adalah ini masih 6436 ya. Ini 6:3 lah bahasanya, atau enggak ya, 6:4 sorry. Untuk potong suku bunga sebanyak 25 basis point itu terjadi nanti di bulan September, bulan depan, dan itu sebesar 64%, sedangkan 50% basis point itu sebesar 36%. Jadi kalau dilihat ini probability-nya masih didominasi oleh potong suku bunga sebesar 25 basis point. Tapi ingat ya, di bulan sebelum news ini keluar, sebelum di tanggal 19, kita akan melewati dua berita besar di bulan September, yaitu NFP dan juga data CPI. Jadi otomatis ketika dua data itu keluar, ini pasti akan bergejolak ya. Walaupun kemungkinan market sudah price in, tapi karena September ini tanggal 19 meetingnya, yang dimana tanggal 19 ini pertengahan September. Dengan pertengahan September berarti data CPI ataupun data inflasi dan juga data NFP itu kan pasti keluar dulu. Makanya ini kemungkinan pasti akan bergejolak gitu. Oke, sekarang untuk hari ini kita nggak punya berita apapun hari ini. Market nanti sore itu Inggris libur ya. Ini Inggris libur. Saya rasa nanti sore pada saat London session sih di sini saya rasa summer bank holiday ya. Oke, saya rasa untuk nanti sore kalau bisa saya akan live lagi. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan nanti sore. Untuk tradingnya saya rasa enggak sih, karena volatility-nya kayaknya bakal kecil sekali karena Inggris itu libur. Oke, sekarang kita analisa secara teknikal ya. Jadi disclaimer dulu ya, sekali lagi ini analisa adalah menurut saya pribadi, dan kalau kalian menganggap ini analisanya ribet ya silakan ya, kalian mau nggak setuju dengan analisanya juga nggak masalah, karena setiap orang punya seleranya masing-masing. Karena di sini saya memberikan analisa itu berdasarkan
Bagaimana candle itu bekerja, bagaimana bentuk candle, bagaimana perjalanan candle tersebut, dan bagaimana sebaiknya candle itu tercipta. Kemudian dari candle itu ya, karena candle itu kan memberikan kita cerita bahwa market ini sebenarnya mau naik atau mau turun gitu. Kemudian dari candle tersebut saya padukan dengan support resistance, kemudian dengan supply demand, kemudian dengan Fibonacci, dengan juga trend line. Lalu dibantu juga dengan beberapa indikator seperti stokastik dan juga RSI, hanya untuk mencari kekuatan ataupun momentum dari market tersebut dan juga dari terbentuknya apakah divergent atau enggak. Itu aja. Jadi kalau kalian merasa ini analisanya ribet, ya kalian boleh cari analisa yang lain, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena di sini saya cuma analisanya cuma itu aja, dari candlenya, support resistance, supply demand, trend line, Fibonacci, udah itu doang. Saya nggak pakai style kayak SMC, itu nggak kayak gitu. Jadi kalau kalian mau style kayak SMC, silahkan bisa cari yang lain, nggak masalah kok. Setiap orang punya selera dan caranya masing-masing. Oke, sekarang kita ke monthly dulu ya. Monthly seperti yang sudah saya katakan berulang kali, ini sudah buat ekor ke bawah dan sekarang ini sudah bullish. Dan ini ya, sekali lagi untuk monthly, jika market ini ingin tetap bullish pada bulan depan, maka setidaknya market itu harus close di atas all time high sebelumnya, yaitu di atas 2483. Itu adalah minimumnya, harus close di atas 2500 kalau bisa ya, di atas 2500 atau di atas 2483. Jadi memang siapapun bisa terjadi, cuman memang lebih bagus kalau tutup di atas 2500, itu lebih bagus. Atau enggak tutupnya misalnya di 2490 ya, ya itu masih bagus juga walaupun tidak perfect banget ya. Dan yang paling ekstrim adalah kalau market itu tutup di 2450 ya. Jadi untuk di monthly, karena ini waktu lagi 4 hari, ini adalah 3 level yang harus di respect oleh market, bukan di respect, 3 level yang harus dihadapi oleh market jika memang market itu mau bullish di bulan September. Karena kan kemarin di komentar kayaknya ada yang lihat, saya ada baca katanya di bulan September itu dominan bearish ya. Nanti deh saya lihat ya, karena ini kan masih Agustus. Jadi kita tunggu close dulu monthly Agustusnya seperti apa, baru nanti kita bisa lihat nanti perbandingannya ke belakang 10 tahun atau enggak 14 tahun ke belakang, melihat di bulan September itu bearish atau bullish biasanya. Tapi kalau dari bentuk candlenya sendiri, minimumnya adalah dia harus tutup di atas 2500 kalau bisa. Kalau misalnya nggak bisa, masih oke, karena syaratnya adalah harus di atas 2483. Tapi kalau di bawah 2500 dan di atas di bawah 2483, close-nya misalnya di 2464. Itu rada sedikit mengecewakan sebenarnya. Ya, cuman masih tetap bullish, cuman mengecewakan aja. Tapi kalau close-nya di bawah 2450 dan flip bearish, dan ini walaupun lagi 4 hari ya, dan itu memerlukan kekuatan sebesar, kalau mau flip bearish sejauh 700 pip ke bawah dari harga 2514, itu memerlukan kekuatan 700 pip ke bawah. Ya siapa tahu hari ini turun 200 ya kan, siapa tahu. Dan ini malah flip bearish, maka kemungkinan di bulan depan kita memang melihat bearish di bulan September, walaupun ada pemotongan suku bunga ya. Tapi siapa tahu ya kan. Tapi kalau misalnya tetap close di atas 2500 atau enggak close di atas 2483, ya tetap kita akan berpandangan itu marketnya masih akan bullish ya. Ingat, inilah level-levelnya. Terekstrim adalah di atas 2450. Yang penting jangan sampai bearish di candle monthly pada bulan ini, bulan Agustusnya. Oke. Jadi itu dari monthly. Positif banget, kita masih bisa melihat kenaikan. Kemudian dari segi weekly, seperti biasa yang sudah saya katakan di sini adalah sebagai area resistannya ya kan. Di sini adalah resisten weekly, kalian bisa lihat marketnya sudah break di atas resisten, walaupun marketnya itu belum retest lagi sedikit ya, dia di harga 2458 atau enggak dia di harga di harga 2458 gitu kan. Tapi setidaknya market itu sudah meretest dari all time high sebelumnya di 2483, dan juga sudah meretest dari sebelum all time high di harga 2477. Dia sudah meretest kemudian naik. Hanya saja sekarang
Penutupan candle weekly kemarin itu bisa saya katakan seperti hampir ya, bukan seperti, hampir doji, yang dimana kalau dilihat di sini ekor bawahnya dominan lebih besar dibandingkan dengan ekor atasnya. Jadi secara bentuk candlenya memang market itu berarti naik dulu ya kan, dia buat all time high dulu sampai 2531, kemudian turun meretest resistance become supportnya, dan kemudian marketnya naik dan ditutup di harga berapa ini, di harga 2510 ya, di harga 2510. Berarti bentuknya adalah market itu open di sini, marketnya itu open di sini, naik, kemudian turun meretest ini, kemudian naik dan tutup di sini. Jadi kalau dilihat memang market itu naik dulu, kemudian turun dan kemudian naik, dan ini hampir membentuk yang namanya doji. Kalau yang saya lihat dari pergerakan candlenya di sini, dari weekly-nya dengan hampir doji seperti ini, saya pribadi ya rada pesimis kalau market ini pada minggu ini akan ditutup bullish. Rada pesimis sedikit ya. Bahkan cenderungnya adalah saya ini melihat marketnya akan ditutup bearish, hanya saja saya nggak akan expect kalau market akan meng-close di bawah 2470. Ini kan low di minggu lalu. Ya, ini low di minggu lalu. Jadi saya rasa kalau market ini ditutup bearish pada minggu ini, saya nggak akan heran. Hanya saja saya nggak bakal expect, saya nggak akan duga kalau market itu tutup di bawah 2470. Mungkin di sekitaran 2490 close bearishnya pada minggu ini, it's fine. Ya, saya lebih prefer market itu. Ya, makanya saya bilang ini saya lebih pesimis market ini pada minggu ini itu ditutup bullish. Ya, kenapa? Karena candle weekly-nya kemarin di sini ya. Masalahnya market itu naik dulu, kemudian turun, kemudian naik. Jadi kan kayak apa ya, marketnya kan bergerak begini ya, begini. Begini, kemudian begini. Jadi kan ibaratnya sekarang itu marketnya naik sedikit ya kan, naik sedikit ke 2515. Jadi dengan demikian dia kan berarti sudah ngebreak resistance become supportnya di sini. Kemudian ini kemungkinan sih dia bakal bisa lanjut turun sih kayak begini. Ya, ini kemungkinannya. Soalnya kalau dilihat dari pergerakan candlenya ya, dari di sini, dia kan berarti di sini, kemudian berhenti di sini, kemudian turun, kemudian naik. Memang sih sewajarnya ini bisa bullish, cuman hanya saja kalau marketnya kemarin itu turun dulu ya. Market itu ketika berhenti 2 minggu yang lalu, kemudian turun dulu, kemudian naik. Nah, enak, berarti turun dan naik. Tapi masalahnya kemarin itu marketnya naik dulu kemudian turun. Jadi jadi saya rada pesimis kalau market ini bakal ditutup bullish pada minggu ini ya. Untuk market bisa penutupan bullish, berarti market itu harus bisa membuat all time high baru, dan dia harus bisa nge-swipe all time high di harga 2531. Ya. Dengan kondisi market sudah naik sedikit sampai di harga 251 berapa ini? 2516 ya, 2517. Jujur saya kembali lagi ya, jujur saya dari segi weekly rada pesimis kalau market ini bakal bullish. Karena dilihat ini marketnya, saya rasa market akan mengisi ekor panjang di minggu lalu. Tapi kalau misalnya ini kan 4 hari ya. Tapi kalau misalnya hari Senin, Selasa, Rabu kita turun dulu kemudian naik dan kembali bullish, oke, itu akan tetap bullish berarti ya. Yang berarti yang saya katakan market ini pesimis dikit akan bearish, ya oke, itu salah ya kan. Tapi kalau misalnya Senin, Selasa itu marketnya naik dulu ya, naik dulu, ini kan bisa dikatakan nggak ada ekornya nih pembukaan pada hari Senin sekarang. Naik dulu misalnya ya, naik dulu sampai 2522 misalnya, kemudian Senin Selasa itu kan, kemudian Rabu Rabu Kamis Jumatnya flip bearish dan ditutup bearish seperti ini, maka bisa dipastikan ya berarti benar
saya pesimis market ini membuat bullish. Tapi jujur untuk saya pribadi ya, saya condong market ini ditutup bearish sih pada minggu ini ya, jujur. Karena terbentuk dari candle weekly-nya di sini sih. Tapi ini tergantung sekali lagi ya. Kalau Senin Selasa ini turun dulu, which is good. Mungkin nanti ketika Senin Selasa sudah turun, mungkin di hari Rabu nanti saya akan update apakah bakal tetap bearish pandangan saya atau berubah menjadi bullish. Tapi so far untuk sekarang saya lebih prefer market itu sedikit bearish pada beberapa hari ke depan atau mungkin sampai penutupan weekly. Oke. Kemudian daily ya, daily seperti yang sudah saya katakan berulang kali, kita punya yang namanya resisten, pivot dan juga support ya kan. Ini resisten, kemudian ini adalah pivotnya, kemudian di sini adalah supportnya. Gampang aja ya kan. Ini market break, kemudian all time high di 2531, kemudian retest dan kemudian market bergerak naik. Berarti sekarang secara daily kita punya satu resisten baru ya. Untuk sekarang berarti kita punya satu resisten baru yang bisa kita buat, yaitu dari all time high sampai ekornya, sampai penutupannya di sini. Untuk candle daily berarti kita perlu candle itu close di atas 2513,97 ya, 2514 lah ya, kalau kalian mau genapkan sedikit, kasih spare berapa pip dikit kan. Selama candle tidak bisa close di atas 2514 ya, dan ataupun selama candle daily tidak bisa close di atas 2531,6, oke, saya rasa untuk market bisa menciptakan all time high rada berat ya, jujur. Apalagi di hari Jumat kemarin di sini ekornya kecil sekali ya, ekornya kecil sekali. Dan kalau dilihat penutupan hari Jumat kemarin market itu sudah nge-swipe high yang ada di hari Kamis ya, dia marketnya sudah mengambil high di sini. Jadi karena gagal market itu tutup di atas 2514, jadi saya rasa untuk di hari sekarang saya lebih condong untuk bergerak bearish, walaupun sejatinya ini marketnya bullish ya kan. Sejatinya ini marketnya bullish, tapi saya nggak mau nge-buy di sini. Ini sama aja nge-buy di area resisten namanya. Saya nggak mau. Tetap akan saya buy, hanya saja nge-buy-nya itu di area yang aman. Yaitu kalau dari segi daily adalah ya udah jelas ini di area supportnya. Ya, di sekitaran 2485 sampai di 2470. Itu adalah area yang aman untuk nge-buy. Memang rada lebar, tapi ya bisa dipakai dari 2485 sampai 2470. Itulah area support yang luar biasa besar memang, tapi nggak ada salahnya bisa dipakai. 2470 sampai 2485. Oke, dari sini sampai sini ya. Kalau kalian mau gedekan ataupun mau pakai sebesar ini, nah bolehlah seperti ini ya. Ini adalah area supportnya dari 2485 sampai 2470. Jadi di sini otomatis saya akan ngebuy di area ini jika market itu beneran turun. Oke, ini merupakan dari sudut pandang daily. Kalau dari daily kemarin ada yang nanya bisa nggak dijadikan, ada nggak suatu area divergent dari segi RSI. RSI di daily kalau yang saya lihat ini settingan RSI-nya normal ya. Settingan RSI-nya ini 14. Tuh, 14. Jadi kalau saya lihat di sini nggak ada yang dikatakan sebagai divergent, karena menurut saya untuk bisa dikatakan divergent itu harus per satu gelombang ya, per satu gelombang atau ya minimal maksimal 2 atau 3 gelombang. Cuman di sini kan seperti ada divergent memang dari sini ya. Ntar ini saya tutup dulu. Ini kan dia oke, sebentar, kayak dari sini deh. Dari sini kemudian di sini ya kan. Kalau dilihat ini kan secara RSI dia membuat ya lower high, dan secara candlenya memang membuat higher high ya kan. Tuh memang secara RSI ini sekilas membuat divergent, tapi menurut saya ini divergentnya terlalu lebar ya. Bisa dikatakan divergent secara teorinya, ini bisa, cuma kalau saya pribadi memandang divergentnya ini, sekali lagi ya, ini tiap orang beda-beda, walaupun secara teorinya ini adalah divergent ya, tapi kalau menurut saya pribadi
hanya bisa melihat divergen itu per satu gelombang. Per satu gelombang tuh maksudnya kayak apa ya? Bentar, ada nggak contohnya ya? Contohnya nggak ada sih di sini. Secara daily tidak ada contoh yang bisa saya pakai di sini. Nggak ada sih ya. Nanti deh ya, nanti pada saat live coba. Tapi intinya kalau saya ngelihat di sini nggak kelihatan sebagai divergensi. Normal-normal aja. Oke. Itu dari segi daily. Kemudian dibawa ke H4, ya H4 masih sama aja ini kan. Berarti H4 masih sama, tidak berubah. Yang dimana kalau kalian tarik Fibo-nya dari sini sampai sini, ini marketnya berhenti di 61,8 atau enggak berhenti di atas 50%, which is good. Kemudian market bergerak naik, ya kan. Dan kalau tarik dari Fibo retracement sekarang untuk mencari extension, maka sekarang ini didapat market ini berhenti di 61,8 sampai 78,6. Sorry. Ya. Pas lagi dikit sih, kena 78,6, kemudian market bergerak turun. Untuk sekarang berarti 1272 adalah ada di harga 24 sorry bukan 24, 2550 lah, ini saya genapkan ya. Ini sih sebenarnya di 2548. Cuma kayaknya sih bakal lewat sedikit sampai 2550. Kemudian 1618 ada di 2570. 2570 di sini. 25 ya 2570,5 lah. Ini 1618, kemudian ini 2550. Oke, jadi kalau memang market ini mau bergerak naik dan membuat all time high baru, maka potensial target sampai di 2550 atau enggak sampai 2570. Hanya saja sekarang belum saatnya. Ya. Secara H4 ya, kita masih sama, kita masih punya satu area demand di sini, yang dimana ini adalah area resistance become supportnya juga ya kan di sini. Ini sebagai area demand H4. Kemudian kalau kalian tarik ke kiri, harga 2560 ini adalah bekas area resistance become supportnya. 24, sorry kok 25, 2460. 2460. Oke. Di sini kemudian jelas sekali kita punya satu di sini di 2475 sebagai tadi juga sama pandangan di daily ya, sebagai supportnya, dan yang paling atas itu adalah di 24 ya 2485 sih seharusnya, tapi kalau yang saya bisa pakai di sini adalah di 2483. Jadi kalau dilihat di sini historinya adalah dari sini sampai sini. Oke, dari sini ada segi H4. Kemudian ini adalah supportnya dan juga demand. Kemudian area supply saya rasa di sini masih ada original supply-nya. Dan kalau dilihat di sini ada satu yang namanya hidden resistance H4 yang ada di 2516,85. Oke. Inilah hidden resistance-nya. Karena kalau dilihat ini kan mepet dengan area supply-nya. Jadi kalau saya rasa ini H4 emang nggak kelihatan ya. Cuman kalau saya bawa ke H1, di H1 di sini lebih prefer ada area supply-nya sih di sini. Di sini lebih mantap, kita bisa ngelihat sebagai area supply original all time high ya. Sekali lagi ini adalah supply original all time high. Dan kalau dibandingkan juga dengan time frame H1, saya rasa sebentar, H1 nggak kelihatan. Di M30 bentar, di M50 saya mencari resistance soalnya ya. Di 25 harusnya sih di sini ya, di 2521. Harusnya sih 2521 menjadi area resistennya. Ini adalah di M15, M30 gabung dengan H1 kayaknya. Oke, H1 nggak kelihatan. H2 sebentar ya. Kalau digabungkan dengan di sini nggak kelihatan. Sebentar, kalau digabungkan dengan ini 2519.
Oh, ini kecil sekali sih. Ya. Berarti H4 kita punya satu halangan di 2516. Kemudian secara time frame M30 dan juga H1 ini lebih kelihatan resistennya di sini. Jadi otomatis kalau dilihat ya, ini H4. Jadi kemungkinan kita, bukan kemungkinan sih, kalau H4 ini mau naik, jika H4 membuat all time high baru, saya rasa syaratnya adalah dia harus bisa tutup yang pertama di 2516 ya, close di atas 2516, dan secara H1 harus bisa close di atas 2521 ya. Berarti secara tidak langsung H4 harus kekuatannya bullish sekali dan tutup di atas 2521 seperti ini. Kalau H4 kita melihat suatu candle nanti bergerak seperti ini, sorry bukan bergerak, kalau tercipta candle seperti ini di H4 ya, close-nya di 2522 atau enggak di 2523 misalnya, maka itu akan menjadi sikap positif yang bullish yang kemungkinan bisa membuat all time high baru, tentu aja dengan menabrak level area supply dulu di H1 di sini. Jadi ketika nanti dia nabrak, pasti akan ada reaksi. Kita akan tunggu reaksinya seperti apa. Kalau reaksinya malah hanya untuk membuat retracement sedikit, ya kita menunggu di area di sini bisa di 2521, 2519, kemudian baru untuk naik lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya ada H4 seperti ini ya. Kalau enggak, ya kalau marketnya mau turun ya sudah, simple aja sama kayak kemarin, ya. Ini ada di 2506,75. Kalau H4 kembali turun di bawah 2506,75, kalian boleh nge-sell. Ya, kalian boleh nge-sell. Kalau dilihat di sini, memang di sini potensialnya sebagai area demand, tetapi area demand di sini sudah pernah diambil sekali. Ya. Di sini sudah pernah diambil sekali. Jadi kalau kalian ada yang nge-sell di bawah 2506, hati-hati karena di sini ada satu area demand-nya yang memang cukup besar, ya. Walaupun ini area demand-nya memang cukup sampai bawah, sampai di 2500. Jadi kalau kalian ada yang mau nge-sell di bawah 2506, hati-hati aja. Karena sekali lagi ya, memang jangka pendek bisa kalian sell, jangka panjang tetap bisa nge-buy. Tapi tetap aja kalau kalian ingin nge-sell, perhatikan level-level yang krusial, yang dimana kalian nge-sell itu adalah melawan market saat ini. Nggak ada salahnya buat nge-sell, hanya saja kalian lebih berhati-hati untuk melakukan sell. Untuk nge-buy di harga 2500, ntar coba saya gabungkan dengan H4 ya. Ini di sini, oke. Dan ini di sini, oke juga 2495, oke. Sebenarnya di area 2500 sampai 2495 itu bisa menjadi area buy sebenarnya. Jadi sekalipun nanti marketnya turun ya, turun di bawah 2506, kemungkinan akan ada pantulan di 2500. Jadi kalau kalian ada yang mau nge-buy di harga 2500 ya silakan, nggak masalah. Cuman di sini saya ada satu worry-nya. Ini bagi yang di grup di sini sudah saya kasih tahu ini apa. Ya, ini apa, dan ini adalah suatu kejadian yang nggak saya inginkan sebenarnya. Jadi kalau misalnya marketnya turun kenceng ya. Jadi kalau nanti marketnya turun ngelewati 2500, 2495, hanya naik sedikit, ini bisa ngebabat semua, itu baru naik lagi. Ini hati-hati nih ya. Walaupun ada posisi demand di 2500 sampai di 2495, saya lebih worry ke lingkaran yang saya buat di sini ya. Di sini saya lebih berhati-hati di area ini sebenarnya. Jadi saya pribadi nggak akan nge-buy di area 2495 atau nggak di 2500. Saya kembali hanya akan nge-buy di 2483 atau enggak di 2475. Kalau sekarang saya mau nge-sell, sudah telat ya, sudah telat di M30, sudah telat, kemudian di H1 nggak ada konfirmasinya. Tapi kalau kalian ada yang mau nekat nge-sell di sekitaran harga sekarang, di harga 2513, 2514 dan maksimal sampai 2516, stop loss kalian taruh di atas 2522. Ya. Entah itu 2522,5 atau enggak di 2523. Dan itu pas 100 pip kalau kalian ada open sell di 2512. Dengan target sampai mana? Target sampai 2500 saja. Nggak usah lewatin 2500 dulu ya.
Karena 2500 adalah sebagai psikologi number. Jadi hati-hati di area 2500. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Jadi nanti sore kalau misalnya saya ada kalau nanti sore misalnya sudah tidak ada kepentingan lagi, sudah tidak sibuk lagi, nanti sore kita live lagi. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan pada saat live nanti silahkan. Seperti biasa live-nya jam 2 siang ya, waktu Indonesia Barat, atau enggak jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.